Setiap kemenangan Kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus Kau tentang. Harap akan Yesus, pasti Kau menang. Mintalah pada Tuhan agar Kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti Kau menang. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Terlebih dahulu kita akan berdoa, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama, setiap 4 tahun satu kali dunia menyaksikan Olimpiade sebagai ajang olahraga terbesar di dunia. Yang kita lihat hanyalah beberapa menit pertandingan. Tetapi di baliknya tentu ada bertahun-tahun latihan yang sangat keras. Seorang pelari bangun sebelum matahari terbit, menjaga pola makan, berlatih setiap hari, bahkan rela meninggalkan kenyamanan demi satu tujuan, mencapai garis akhir sebagai pemenang. Tidak ada atlet yang menjadi juara karena kebetulan. Kemenangan selalu lahir dari disiplin, ketekunan, dan fokus. Gambaran inilah yang dipakai Rasul Paulus ketika menulis kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus menjadi tuan rumah pada waktu itu untuk melakukan pertandingan olahraga terbesar kedua, dan di dalam pertandingan di dunia Yunani sangat banyak dan akrab dengan perlombaan lari. Itu sebabnya dalam nats ini Paulus menggunakan sebuah gambaran atau metafora atau memakai ilustrasi yang mudah mereka pahami. Kehidupan orang percaya dibuat gambarannya seperti seorang pelari yang sedang berlomba. Paulus berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ia tidak sedang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui usaha manusia. Sebab keselamatan tentu adalah anugerah Allah. Yang dimaksud Paulus adalah bahwa setelah diselamatkan, orang percaya harus menjalani hidup dengan sungguh-sungguh disiplin dan memiliki tujuan yang jelas. Iman bukan sekedar status sebagai orang Kristen, tetapi sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan setia hingga garis akhir. Saudara, seorang pelari yang terus menoleh ke belakang tentulah akan kehilangan kecepatannya. Demikian juga orang percaya tidak boleh terus terikat pada masa lalu, pada dosa lama, atau kegagalan yang pernah terjadi. Mata kita harus tetap tertuju kepada Kristus sebagai tujuan hidup. Paulus kemudian menjelaskan pada ayat-ayat berikutnya bahwa atlet berlatih keras untuk memperoleh mahkota yang fana, sedangkan orang percaya mengejar mahkota yang kekal. Dunia menawarkan penghargaan yang sesaat saja, tetapi setelah itu akan hilang. Jabatan, harta, popularitas, atau pujian manusia, namun Tuhan menyediakan upah yang kekal bagi mereka yang setia hidup baginya. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sedang berlari dengan sungguh-sungguh atau berjalan tanpa arah? Apakah saya masih memiliki semangat untuk bertumbuh dalam iman, melayani,
dan hidup kudus. Jangan menyerah ketika perjalanan terasa berat. Dalam perlombaan iman, Tuhan tidak hanya menunggu kita di garis akhir, tetapi juga berjalan menyertai kita di setiap langkah kehidupan. Tetaplah berlari dengan tekun, tetaplah setia, tetaplah berharap kepada Kristus, sebab pada waktunya kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, meyakinkan kami bahwa Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami. Kami harus setia berlari dengan sungguh-sungguh untuk mencapai garis akhir. Tuhan, kami meyakini bahwa dalam perjalanan kami disertai, ditemani, kami tidak berjalan sendiri. Karena itu kami akan tiba di garis akhir, dan Engkau akan menganugerahkan bagi kami mahkota kehidupan. Kiranya karena anugerah-Mu kami memperolehnya. Berkatilah kami pada hari ini, dan berkatilah keluarga kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami kerjakan biarlah berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.